Assalamualaikum, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Teddy. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan pada warganet yang budiman dimanapun Anda berada telah berkenan untuk mengunjungi channel Bang Ted Official. Mudah-mudahan warganet selalu diberikan kesehatan, kelancaran, murah rezeki, lindungan dari Sang Pencipta, kemudian dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu diberikan kegembiraan dalam menghadapi segala macam hal apapun di kehidupan ini. Tentunya dijauhkan dari segala perselisihan, kontradiksi, hal negatif, kecewaan ataupun amarah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, di video kali ini Bang Ted mengajak seluruh warganet yang budiman untuk sama-sama belajar dari fenomena-fenomena yang sedang trending, yang sedang hype, yang sedang naik daun, yaitu apa? One Piece. Ada apa One Piece? Banyak persepsi, paradigma, pandangan, opini yang bermunculan terkait maraknya pemasangan bendera salah satu anime yang mungkin banyak tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yang tentunya tidak melebihi dari pemasangan atau posisi bendera yang sama-sama kita banggakan, sama-sama kita hormati, yaitu bendera merah putih, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena apa? Atau pelajaran apa? Value apa? Nilai apa yang bisa kita ambil dari fenomena itu? Nah, Bang Ted coba lihat dari perspektif yang berbeda. Nah, nanti teman-teman juga silahkan bisa sama-sama memberikan komentar gitu kan, kalau dari sudut pandang perspektif teman-teman itu seperti apa. Nah, di videonya Bang Ted coba melihat berbagai macam fenomena itu dari perspektif positif ya. Nah, maraknya pemasangan bendera One Piece di beberapa wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia diduga merupakan bentuk ekspresi sebagian saudara-saudara kita terhadap penyelenggara. Artinya mungkin penyelenggara pemerintah tentunya memiliki otoritas atau kewenangan terhadap pengelolaan negara. Nah, namun dalam konteks ini Bang Ted mengajak teman-teman warganet yang budiman, kalau misalkan ya fenomena itu terjadi akibat dari ketidakpuasan atau kelelahan, kekecewaan sebagian saudara-saudara kita terhadap berbagai upaya yang telah, sedang, dan akan mungkin dilakukan oleh pemerintah kita. Ini ada bentuk ekspresi apa lagi nih yang sebetulnya bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil, yang betul-betul rasa kekecewaan yang ada, rasa kemarahan mungkin atau kelelahan terhadap yang memang dianggap kok ini belum selesai, kok ini banyak yang belum diperhatikan, banyak yang belum clear, banyak jalan misalkan yang belum diperbaiki, banyak fasilitas-fasilitas kemasyarakatan yang belum maksimal, yang artinya ya perlu ada perhatian khusus. Nah, tahu nggak saudara-saudara warganetnya Bang Ted, sebetulnya dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tidak serta-merta semua kebijakan yang dibuat bersifat top down atau bersifat mutlak dari atas ke bawah, dari atas pokoknya kalau istilah orang sudah bilang muncek A, cek wing A, cek wing B. Nah, dari atas ke bawah. Tapi sistem pembangunan kita juga, perencanaan pembangunan kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bersifat bottom up juga. Ada yang tahu musrenbang? Coba boleh komentar buat teman-teman warganet yang tahu apa itu musrenbang. Musrenbang itu apa? Nah, saya kira gini, kenapa Bang Ted mengajak membuka perspektif dari berbagai sudut pandang ketika memang dianggap oleh sebagian saudara kita masih banyak penyelenggaraan berbagai urusan yang terkait dengan kemasyarakatan, entah itu ekonomi,
entah itu sosial, kesehatan, infrastruktur, ataupun pendidikan, apapun itu yang memang dianggap belum maksimal. Kita olah, kita rubah rasa kekecewaan, gemas terhadap kok ini kenapa belum selesai, kok ini kenapa tidak terperhatikan, kenapa ini tidak belum diperbaiki, dan lain seterusnya. Nah, coba kita balik, kita jadikan rasa-rasa itu menjadi semangat untuk merubah melalui mekanisme musrembang. Nah, musyawarah perencanaan pembangunan, bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Sekali lagi, Bang Ted mengajak kepada seluruh warganet dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yuk, ketika memang ada hal-hal yang belum diperhatikan, belum menjadi fokus penyelenggara terkait optimalisasi, yuk kita dorong, kita bantu. Saya kira saudara-saudara kita, bagaimana kalau misalkan kita ubah paradigma persepsi afirmasi negatif itu menjadi persepsi afirmasi positif. Wah, ini banyak pembangunan yang belum terjamah, jalan masih rusak, kemudian fasilitas kemasyarakatan belum optimal. Nah, itu kita sama-sama turut serta berkontribusi melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Apa itu musyawarah perencanaan pembangunan? Musyawarah perencanaan pembangunan itu menjaring aspirasi, menjaring saran masukan dari bawah yang tentunya akan diangkat ke tingkat pusat menjadikan pertimbangan program, kegiatan, atau hal apa yang perlu diperhatikan menjadi prioritas utama. Nah, justru Bang Ted mengajak juga nih ke teman-teman warganet yang jago IT nih, berbagai macam hal permasalahan yang ada di masyarakat, kenapa masih banyak terjadi, masih banyak belum optimal, masih banyak kekurangan, ketidakmenyeluruhan identifikasi yang dilakukan. Contoh, misalnya di wilayahnya Bang Ted nih sendiri, ada beberapa RT nih di satu RW. Biasanya kita melakukan musyawarah untuk melakukan identifikasi berbagai macam kendala permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian permasalahan itu kita kumpulkan, kita lakukan penilaian, kita ranking. Misalkan ada beberapa jalan yang sudah rusak atau tidak layak untuk dilalui, kita kumpulkan, kita data, kita dokumentasikan. Kemudian setelah semua permasalahan dikumpulkan dan berkumpul, tidak terlewat satupun, nah kita lakukan penilaian. Penilaian dilakukan secara bersama-sama, tidak secara sendiri-sendiri. Nah, penilaian itu akan menentukan, misal nih, jalan mana yang prioritas kita lakukan perbaikan lebih dulu, kemudian jalan mana yang bisa menunggu dilakukan perbaikan di waktu yang selanjutnya, gitu kan. Intinya begini, Bang Ted mencoba mengajak kepada seluruh warganet yang budiman, rasa kekecewaan, rasa ketidakpuasan, rasa masih apa ya, ibaratnya terhadap pembangunan yang dianggap belum optimal, itu dirubah menjadi semangat perjuangan. Teman-teman warganet itu turun langsung membantu melakukan identifikasi berbagai macam permasalahan yang ada, kemudian bantu penyelenggara melakukan penilaian yang mana yang baiknya menjadi prioritas utama dan mana yang bisa dilaksanakan kemudian, gitu kan, agar ketika semua permasalahan itu terkumpul secara lengkap dan menyeluruh, kemudian penilaian dilakukan secara transparan. Saya kira misalkan tingkat desa nih sudah melakukan identifikasi melalui aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, berbagai macam permasalahan problematika betul-betul diperhatikan, betul-betul diidentifikasi, tidak terlewat satupun, sampai akhirnya masuk di tingkat desa, dilakukan pemilahan
perankingan mana yang didahulukan, mana yang bisa dilakukan kemudian. Nah, justru Bang Ted mengajak ke teman-teman warganet yang budiman dimanapun berada, ada nggak sejenis aplikasi yang kiranya bisa membantu nih untuk menghimpun segala permasalahan dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, mungkin pendidikan, pokoknya apapun itu dikumpulkan, tapi skala mikro, misalkan RT, RW, desa, kecamatan. Nah, itu dilakukan pendokumentasian secara akurat. Ketika memang nanti pada forum musyawarah perencanaan pembangunan itu ditampilkan, sama-sama bisa kita menilai mana yang perlu segera dijadikan perhatian. Kemudian ya kita sepakati bersama. Itu yang money, method, machine. Disupport oleh sistem manajemen. Sekali lagi, Bang Ted mengajak semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat afirmasi positif itu bisa tergugah di setiap jiwa warganet yang budiman. Rasa kekecewaan dirubah menjadi semangat perjuangan, rasa kemarahan dirubah menjadi spirit untuk memberikan yang terbaik, bukan justru malah memberikan afirmasi negatif. Yuk, Bang Ted mengajak kepada seluruh warganet, semua yang budiman, untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bang Ted mengajak kepada seluruh warganet dimanapun Anda berada untuk sama-sama berjuang, memberikan hal yang positif pada semua.